Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riri Gusma Dewi dengan NIM 2018 105 103 11002 akan mempresentasikan tentang pemikiran ekonomi Nasiruddin At-Tausi. Berikut biografi dari beliau. Tausi memiliki nama lengkap Abu Ja'far Muhammad bin Muhammad bin Al-Hasan Nasiruddin At-Tausi. Ia lahir pada tanggal 18 Februari tahun 1201 Masehi atau 597 Hijriah di kota Tus yang terletak di dekat Mesir, di sebelah timur lautan Iran. Sebagai seorang ilmuwan yang terkenal pada zamannya, Nasruddin memiliki banyak nama antara lain Muhakkik, At-Tausi, Khawaja Tusi, dan Khawaja Nasir. Sejak usia belia, Tusi sudah mendapatkan pendidikan agama dari ayahnya. Selanjutnya, At-Tausi mempelajari fikih, usul, hikmah, dan kalam dari Madar Faruddin Damat. Beliau mempelajari matematika dari Muhammad Hasib di Nispur. Beliau kemudian pergi ke Baghdad untuk mempelajari ilmu pengobatan dan filsafat kepada Qutbuddin. Selanjutnya, beliau memperdalam matematika kepada Kamaluddin bin Yunus dan memperdalam fikih serta usul kepada Salim bin Bardan. Kemudian, pemikiran ekonomi Nasiruddin At-Tausi diakui keahliannya dengan risalahnya tentang keuangan publik, yaitu Akhlaqi Nasiri. Ia menyatakan bahwa spesialisasi dan pembagian tenaga kerja telah menciptakan surplus ekonomi sehingga memungkinkan terjadinya kerjasama dalam masyarakat untuk saling menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan hidup. At-Tausi sangat menekankan pentingnya tabungan dan mengutuk konsumsi yang berlebihan serta pengeluaran untuk aset-aset yang tidak produktif seperti perhiasan dan penimbuhan tanah yang tidak ditanami. Ia memandang pentingnya pembangunan pertanian sebagai fondasi pembangunan ekonomi secara keseluruhan dan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Ia juga merekomendasikan pengurangan pajak, di mana berbagai pajak yang tidak sesuai dengan syariat Islam harus dilarang. At-Tausi juga banyak membahas tentang politik ekonomi. Di dalam menjelaskan adanya kerjasama dan organisasi sosial yang beliau sebut dengan masyarakat politik. Beliau membagi ke dalam 3 elemen dasar untuk terciptanya masyarakat politik tersebut. Elemen pertama adalah bidang ekonomi politik, khususnya keterampilan. Kebutuhan hidup manusia disediakan oleh pengaturan teknik, seperti penanaman bibit, panen, membersihkan, menumbuk, dan memasak. Menurutnya, untuk alasan ini, kebijaksanaan Tuhan meniscayakan perbedaan hasrat dan pendapat manusia, sehingga setiap manusia menghasratkan pekerjaan yang berbeda-beda. Ada yang menginginkan pekerjaan mulia, ada yang hina, dan kenyataannya kedua-duanya sama-sama merasakan kegembiraan dan puas. Kemudian, yang menarik di sini ketika Tusi berpendapat bahwa keterampilan ini sangat bergantung pada uang. Menurutnya, uang merupakan sebuah instrumen keadilan. Uang adalah hukum yang lebih rendah, mediator yang adil di antara manusia dalam berhubungan ekonomi. Bahkan dapat dikatakan juga bahwa uang adalah merupakan keadilan yang diam. Selain uang, keterampilan pun bergantung pada organisasi sosial. Menurutnya, karena manusia harus bekerja sama, maka spesies manusia pada hakikatnya membutuhkan perpaduan, yakni terbentuknya kehidupan sipil atau tamadun. Karena itu manusia pada dasarnya adalah penduduk kota atau warga negara. Kemudian elemen kedua, selanjutnya yang dibutuhkan warga negara adalah suatu manajemen khusus, yaitu pemerintahan. Pemerintahan dibutuhkan karena pertukaran moneter antar manusia kadang-kadang membutuhkan arbitres. Maka menurutnya, elemen kedua dalam masyarakat politik adalah keadilan. Dalam hal ini, At-Tausi sangat terpengaruh oleh Plato yang memandang keadilan sebagai inti kebijakan, harmoni keberagaman. Kemudian, ia melanjutkan bahwa keadilan di kalangan manusia tidak dapat dijalankan tanpa 3 hal, yaitu pemerintah Tuhan, seseorang yang memberi keputusan di antara manusia, dan uang. Elemen ketiga terakhir yang mungkin paling unik adalah penjelasannya tentang asosiasi manusia dengan cinta.
yang menurutnya memainkan peran lebih sentral daripada teori sosial Islam lainnya. Cinta melahirkan kehidupan yang beradab, tamadun, dan persatuan sosial. Baginya, cinta merupakan penghubung semua masyarakat. Cinta mengalir dari fitrah manusia itu sendiri. Mungkin ini diambil dari gagasan Neoplatonis. Menurutnya, semakin kita tersucikan, semakin kita menjadi substansi sederhana yang mengetahui bahwa tidak ada perbedaan antara memaknai atau mengabaikan sifat, fisik, dan bahkan mencapai kesatuan batin melalui cinta satu sama lain. Sebagai contoh, At-Tausi memandang umat Islam terdiri atas asosiasi tunggal. Sebagaimana pengertian Aristoteles, sikap saling membantu dan mencintai serta kerjasama membimbing manusia untuk mencapai kesempurnaan. Hal ini secara tidak langsung melahirkan keunggulan semua orang pada manusia sempurna, sebagaimana diajarkan dalam doktrin syariah Ismailiyah. Sekian video presentasi singkat dari saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bersedia menonton video saya. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.